Ingin saya tegaskan bahwa Partai Demokrat sangat solid di antara tiga partai, dan kami sudah sepakat bahwa kami sangat solid dan betul-betul tidak akan goyah dengan godaan apapun. Namun saya mengatakan bahwa tawaran nominasi nama AHY di PDIP itu adalah satu penghargaan, dan tentunya kami ucapkan terima kasih. Dan perlu juga sekali lagi saya tegaskan bahwa apakah misi Partai Perjuangan juga akan berubah menjadi sama dengan misi yang kami inginkan, yaitu kita melakukan perubahan dan perbaikan. Nah, sepanjang dua tema itu tidak jelas, maka saya menganggap bahwa nominasi yang ada itu adalah hanya merupakan bagian daripada dinamika politik. Ya, pertemuan hari ini melanjutkan apa yang sudah mulai oleh Pak Sekjen kemarin antara Sekjen kedua partai, dan hari ini sebagaimana yang ditunggu, diharapkan oleh baik kader maupun teman-teman media, juga sebagian masyarakat memberikan respon yang sangat positif. Saya kira pertemuan hari ini sangat kondusif, karena saya melihat baik dari Mas AHY maupun Mbak Puan tidak ada kecanggungan di dalam pertemuan tadi gitu, baik ketika awal mereka bersalaman maupun setelah itu di dalam pertemuan lanjutan, yang dimana hanya Mas AHY dan Mbak Puan yang bertemu, dan setelah itu seluruh aspirasi sudah ditangkap, nama-nama sudah disampaikan ya, kemudian juga seluruh partai sudah menyampaikan aspirasinya, dan tiba gilirannya Pak Anies memutuskan. Seperti kita tahu dulu kan pernah ada statement dari teman-teman Nasdem, ada 5 orang, 5 nama, kemudian belakangan mengerucut jadi 3 nama. Mereka sama-sama membuat konferensi pers di depan Pak media. Sama sekali nggak ada kecanggungan, nggak ada handicap di antara kedua pemimpin muda ini gitu. Dan saya melihat bahwa ini suatu pertemuan yang bagus, karena ya tadi Nana juga sampaikan, ini seperti icebreaker dari suasana yang mungkin artinya selama ini dianggap sebagai suatu kebekuan, meskipun kalau saya katakan bahwa yang beku itu tidak berarti tidak ada hubungan sekian lama, tetap ada hubungan, tapi hari ini adalah pertemuan yang baik untuk membuka pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan itu tadi juga diakui oleh Mbak Puan maupun Mas AHY bahwa pertemuan hari ini bukan pertemuan yang terakhir. Akhirnya sudah dikatakan satu nama itu dianggap sudah final, sudah selesai, dan sekarang tiba gilirannya Pak Anies untuk mencari waktu terbaik untuk memutuskan dan pada akhirnya menjelaskan pada publik. Tentu ada hal tantangan yang bisa dilihat secara bersama ke depan. Dan saya kira sebagai pemimpin yang muda mereka lebih melihat masa depan Indonesia ini ke depan, dan bagaimana kita menyamakan visi untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan. Di situ saya lihat poin yang bagus sekali yang diinisiasi oleh Mbak Puan dan Mas AHY. Baik. Kalau pertemuan ini kami hanya ingin menatap ke masa depan, karena begitu banyak tantangan yang kompleks bagi negara ini, dan akan sangat baik jika kedua kekuatan besar ini bisa bersatu, bisa bekerja sama dalam berbagai hal gitu. Nah, Mas AHY dan Mbak Puan ini kan juga sama-sama tokoh muda di partainya, pemimpin di partainya, yang ikut menentukan arah kebijakan partai ke depan seperti apa. Bagaimanapun Mas AHY juga sudah menyampaikan Demokrat punya pengalaman sebagai ruling party selama 2 periode. PDIP saat ini sedang menjadi the ruling party. Sebelumnya PDIP berpengalaman sebagai oposisi, kami sendiri saat ini juga sedang menjadi oposisi gitu. Nah, bagaimanapun pertemuan keduanya ini diharapkan, kalau tadi bahasanya kebekuan ya tadi Pak Andreas, tapi kalau Mas AHY menyampaikan ini adalah seperti oase. Bukan hanya oase bagi PDIP, bukan hanya oase buat Demokrat, tetapi juga oase bagi seluruh masyarakat Indonesia, seluruh bangsa dan negara yang ingin melihat bagaimana para elitnya, para pemimpin partainya dari berbagai kekuatan itu bisa duduk bareng. Mungkin ada pandangan-pandangan yang berbeda, ada pilihan-pilihan politik yang berbeda, tetapi bagaimana kita masih dalam satu kerangka yang sama untuk Indonesia yang lebih baik gitu. Nah, inilah yang kesepahaman ini yang sama-sama dimiliki oleh Mas AHY dan Mbak Puan. Dan tadi sudah tegas dan jelas juga setelah pertemuan, saya memang
belakangan karena tadi tidak sempat ya, karena ada tugas lain ya. Anies pimpin rapat koalisi perubahan, Teuku Rifki tegaskan Demokrat siap rapatkan barisan. Dikutip dari serambinews.com, Banda Aceh, Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP terus bergerak maju. 2 hari sebelum berangkat menunaikan ibadah haji, bakal calon Presiden Baca Pres Anies Rashid Baswedan mengumpulkan dan memimpin langsung rapat dengan tim 8 yang terdiri dari perwakilan Demokrat, Nasdem, PKS, dan tim Anies, Selasa 21 Juni 2023. Dalam pertemuan yang digelar di Sekretariat KPP kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Anies dan tim 8 tidak lagi membahas soal bakal calon wakil presiden Cawapres yang akan mendampingi Anies, namun sudah melangkah lebih maju ke tahapan implementasi strategi pemenangan dan taktis pelaksanaan. Soal pembahasan Cawapres sudah dapat dikatakan selesai. Nama-nama yang diusulkan oleh partai koalisi dan masukan masyarakat telah selesai kami kaji secara mendalam. Satu nama sudah di kantong Baca Pres Anies. Mari kita tunggu, siapa tahu sekembali Pak Anies dari ibadah haji akan ditentukan momentum terbaik untuk mendeklarasikan pasangan Capres-Cawapres Koalisi Perubahan. Tutur Sugeng Suparwoto, anggota tim 8 wakil dari Partai Nasdem. Sudirman Said, anggota tim 8 yang mewakili Anies Baswedan menjelaskan bahwa dalam pertemuan Selasa sore hingga malam kemarin, Anies menugaskan agar tim 8 mulai mempersiapkan langkah konkret ke depan. Pak Anies meminta agar tim 8 mulai terus bergerak maju memikirkan hal-hal teknis, termasuk melengkapi struktur tim pemenangan nasional, kegiatan bersama 3 partai koalisi dan opsi waktu deklarasi pasangan Capres dan Cawapres, sambung Sudirman. Sementara itu, Teuku Rifki Harsha, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yang juga anggota tim 8 menyatakan bahwa Partai Demokrat siap untuk berkolaborasi dengan seluruh anggota koalisi dan relawan Anies Baswedan. Struktur dan kader Partai Demokrat telah mendapatkan barisan bersiap untuk turun bersama dengan para kader partai koalisi dan relawan pro perubahan di seluruh Indonesia. Konsolidasi awal diperlukan untuk persiapan kegiatan pemenangan dan antisipasi kecurangan, tegas Teuku Rifki. Menurut Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Dr. Sohibul Iman, arahan yang dipimpin langsung Capres Anies Baswedan merupakan bentuk kepastian bahwa KPP terus melaju. Pembahasan rapat ini menandakan tahapan kerja politik koalisi perubahan berjalan secara konstruktif dan progresif. Bismillah, kami siap berlayar menuju kemenangan Pilpres 2024. Tutup anggota tim 8 perwakilan dari PKS ini. Soal pembahasan Cawapres sudah dapat dikatakan selesai. Nama-nama yang diusulkan oleh partai koalisi dan masukan masyarakat telah selesai kami kaji secara mendalam. Satu nama sudah di kantong Baca Pres Anies. Mari kita tunggu, siapa tahu sekembali Pak Anies dari ibadah haji akan ditentukan momentum terbaik untuk mendeklarasikan pasangan Capres-Cawapres Koalisi Perubahan. Tutur Sugeng Suparwoto, anggota tim 8 wakil dari Partai Nasdem.